Pemirsa, hari ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menunda sidang gugatan pra-peradilan Komjen Budi Gunawan karena sidang tidak dihadiri oleh kuasa hukum KPK. Dalam sidang perdana ini, pihak kuasa hukum BG mengajukan pra-peradilan karena mempermasalahkan proses penetapan tersangka yang dilakukan KPK. Sementara itu, banyak pakar hukum yang menyebutkan pra-peradilan yang ditempuh Budi Gunawan dianggap keliru dan tidak memiliki dasar hukum. Sebab dalam pasal 77 KUHP tentang pra-peradilan disebutkan pra-peradilan adalah langkah pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penuntutan. Lalu seperti apa nasib pra-peradilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan? Akankah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permintaan itu? Untuk membahas hal ini, kita telah bersama di studio dengan sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Bob Hasan, kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, dan Hudri Sitompul, pakar hukum pidana. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Sore Pak. Iya, Pak, saya ke Pak Bob dulu untuk meminta tanggapan apa yang terjadi hari ini. Sudah ditunggu-tunggu dari pagi, tapi kemudian pada akhirnya ditunda karena pihak dari KPK tidak datang. Pada intinya kami tidak mengetahui ya mengapa ketidakhadiran daripada rekan-rekan kuasa hukum dari KPK. Tetapi yang pasti mari kita coba melihat terlebih dahulu adanya pandangan-pandangan maupun persepsi-persepsi bahwa kehadiran kami ke dalam pra-peradilan itu adalah keliru, ya. Bahwa Bapak Presiden Joko Widodo itu mengusulkan calon Kapolri tunggal, ya. Bahwa pada saat itu melalui persetujuan DPR RI dan melalui paripurna, maka tinggal pelantikannya saja. Kita paham bahwa ketika usulan tersebut diajukan ke DPR RI, pada saat itu juga penetapan tersangka diajukan oleh KPK. Hal ini jelas bagi Bapak Komjen Pol Budi Gunawan selaku klien kami, itu ada merasakan atau menerima satu kerugian. Ya. Kemudian mari kita merujuk ya. Jadi kalau kita merujuk kepada KUHP, saat ini di Undang-Undang KPK pun ada persoalan gugatan pra-peradilan, yaitu di pasal 63. Ya. Ayat 1 dinyatakan bila di dalam penyelidikan, ya, penyidikan sampai dengan tuntutan adanya kerugian yang ditimbulkan atas penetapan atas proses penyelidikan tersebut, ya, bukan penetapan tersangka, ini jangan sampai salah paham, maka dapat diberikan hak untuk melakukan gugatan. Ya. Ini pasal 63 di Ayat 1 Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK, ya. Oke. Ya. Di ayat 2-nya kemudian baru disampaikan di situ mengikuti proses KUHP. Oke, jadi Anda mau mengatakan bahwa pasal 63 Undang-Undang KPK ini membuka celah untuk BG mengajukan pra-peradilan di pengadilan. Persis. Oke. Jadi KUHP itu baru dibuka di dalam Undang-Undang KPK. Jangan lupa bahwa perundang-undangan itu punya sifat lex superior. Ya. Nah, baru kita masuk ke KUHP. Tetapi sebelumnya kita melihat dulu unsurnya terpenuhi nggak di ayat 1. Oke. Bahwa ketika Bapak Komjen Pol Budi Gunawan tidak jadi dilantik oleh Presiden Joko Widodo yang telah disetujui melalui paripurna. Di situ unsur kerugiannya? Kerugian. Oke. Karena pada saat ketika disetujui oleh DPR RI, sesungguhnya Bapak Komjen Pol Budi Gunawan telah memiliki hak yang namanya hak konstitusional. Tuh, itu bukan persoalan hak harga diri lagi, hak konstitusional. Oke. Ya, penundaan itu merupakan kerugian dan disitulah kita akan mencoba melihat dalam proses penyelidikan dan penyidikannya, dan itu menjadi sebuah tanda tanya juga. Karena ketika ditetapkan diusulkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, tiba-tiba disampaikan ketetapan tersangkanya. Nah, tingkat profesional dan proporsionalnya ini loh yang diuji dalam pra-peradilan. Oke, saya akan geser ke Pak Hudri untuk menimbang nih mana yang harus kita lihat, pasal 63 atau pasal 77 yang akan kita hadirkan di layar televisi Anda. Pemirsa, ada pasal 77 KUHP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Kemudian untuk poin B, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan atau pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Di pasal ini tidak disebut soal penetapan status tersangka, Pak Hudri. Ya, mestinya pertama-tama dulu ya untuk masyarakat luas mengetahui hukum acara pidana, yaitu hukum yang mengatur tata cara peradilan perkara pidana, itu tidak hanya diatur di Undang-Undang Nomor 8 tahun
ya, yang kita kenal KUHP itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP itu sebenarnya turunan dari undang-undang yang lebih tinggi pada waktu itu adalah Undang-Undang 14 tahun 70 mengenai pokok kekuasaan kehakiman, di mana Undang-Undang kekuasaan kehakiman sudah dirubah beberapa kali, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, ya, itu adalah undang-undang payungnya yang ini ya. Hukum acara pidana ya setelah reformasi ini juga ternyata diatur di beberapa undang-undang lain, termasuk undang-undang ya, misalnya undang-undang 21 ya mengenai korupsi ya, dan undang-undang 30 tahun 2002, undang-undang 30 tahun 2002 itu mengenai KPK, dia itu adalah turunan dari undang-undang 21 yang menyatakan dibentuk pengadilan korupsi yang khusus untuk menangani korupsi ini. Nah, jadi secara teknis ya ini kita sebut sebagai undang-undang yang khusus ya, kalau dalam bahasa hukumnya itu adalah lex specialis. Ya. Jadi ada prinsip yang menyatakan lex specialis derogat lex generalis. Hukum yang khusus ya itu mengenyampingkan undang-undang yang umum. Oke, kalau dengan pemahaman seperti itu, artinya apakah benar argumentasi dari tim kuasa hukum BG menggunakan pasal 63 tadi, ayat 2, bahwa bisa melakukan gugatan? Begini, kita harus uji dulu ya. Ini kan begini, yang ditangkap oleh kuasa hukum dari Pak Budi Gunawan, itu menyatakan perkara penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK itu membuka peluang ya untuk melakukan kontrol ya terhadap KPK ya yang melakukan penyidikan dan penuntutan. Oke, masalahnya bisa tidak dilakukan seperti itu? Karena ini kan kita bicara soal KPK yang biasanya sebelum masuk ke pengadilan tidak akan pernah bisa dibuka hal seperti itu. Oh ya, ini kan soal lain. Apakah selama ini bisa atau tidak? Tapi ini kita bicara normatifnya dulu. Ya. Oke, jadi secara normatif ya kuasa hukum dari ini melihat ada celah ya, berarti dibilang udah disinggung tadi pasal 63 ayat 1 ya, pihak yang merasa dirugikan oleh KPK yang melakukan penyelidikan penuntutan yang melawan undang-undang atau hukum, dia bisa mengajukan rehabilitasi dan ganti rugi gitu ya. Nah, itu diartikan, terus tadi sudah disinggung ayat 2-nya dibilang, dengan diaturnya ayat 1 tersebut di atas, tidak mengurangi hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, jadi ini juga di kampus sering kita diskusikan, apakah pasal 1 itu ya bukan kaitannya dengan pra-peradilan. Karena di ayat 2-nya dibilang tidak mengurangi. Jadi ini memang masih belum pasti ya. Nah, jadi celah inilah yang dipakai oleh kuasa hukum dari Bu Gunawan itu. Karena Undang-Undang 30 ini adalah undang-undang yang khusus gitu loh. Jadi dan KUHP itu ya kan adalah yang umum itu. Nah, kalau misalnya penanganan korupsi itu dilakukan oleh polisian atau kejaksaan, memang itu tidak bisa. Tapi ini karena dilakukan tindakannya oleh KPK, Undang-Undang KPK itu saya bilang ini. Nah, sekarang mari kita uji bagaimana pendapat hakim ya terhadap ketentuan ini. Ya kan? Karena bilang begini, bagaimana mungkin ya seseorang itu mengajukan rehabilitasi ya terhadap KPK kalau tidak KPK-nya salah kan? Nggak mungkin logikanya kan. Dia mesti dinyatakan KPK itu. Jadi pertama-tama harus membuktikan KPK salah dulu. Salah dulu baru. Nah ini. Ya, nah tapi itu kan penafsiran. Sekarang kita lihat apa pendapat hakim terhadap ini, karena hakim ini salah satu tugasnya itu dia menafsirkan undang-undang ya kan ya gini. Saya kira ya kita ambil hikmahnya aja. Oke, sekarang masyarakat itu nggak usah terlalu pro dan kontra ya kan, kita serahkan saja kepada pengadilan, pada hakim untuk menafsirkan. Nah, hakim untuk mengambil keputusan tentu kan dia juga harus
mendengar ahli, nggak tahu nanti apakah pemohon itu mengajukan ahli atau tidak ya. Nanti juga termohon juga berhak juga mengajukan ahli untuk ini kan perdebatan. Jadi kita ujilah maksudnya pasal ini. Kalau analisa pribadi Anda berdasarkan pengalaman Anda atau berdasarkan teori-teori atau bagaimana kasus-kasus yang terdahulu yang pernah kita saksikan, apakah memang BG punya peluang untuk dikabulkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Tadi Anda sudah menyinggung dan banyak banyak pakar menyatakan itu untuk mengajukan permohonan penghentian SP3 itu bukan kewenangannya ini. Nah, di dalam Undang KUHP itu kan tidak ada yang nyatakan larangan. Ya, hanya dibilihkan bahwa berwenang, ya berwenang untuk ini. Artinya, apakah itu hanya itu, apa lebih lain juga boleh, ya kan? Nah, di dalam praktiknya, ya di dalam beberapa perkara, ya perkara Chevron dan perkara pajak, ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga, ya dia memerintahkan kepada penyidik ya untuk menghentikan. Meskipun kemudian di tingkat kasasi bisa dibatalkan lagi. Bisa dibatalkan, itu soal lain, ya kan? Tapi dalam kasusnya pajak itu enggak ini. Nah, ya, tapi ya saya kira praktik menyatakan gitu ya. Saya baca mantan Hakim Agung ya Pak Joko Swaroko bilang bahwa waktu beliau menjabat sebagai Ketua Muda Pidana, dia sudah mengoreksi putusan Chevron itu dan memberikan sanksi kepada hakim yang menentukan ini, ya kan? Nah itu soal lain. Tapi ini menyatakan bahwa sebenarnya hakim itu pernah punya ini kan. Nah sekarang menyatakan apakah putusan itu bisa menjadi acuan. Ya kan, karena kasusnya Chevron itu kan tidak menunjuk kepada undang-undang KPK. Itu kan undang-undang yang lain gitu. Nah sekarang ya saya kira Pak Joko itu mungkin dalam kasusnya itu sudah tepat, tapi dalam kasus ini belum pernah diuji, ya kan? Mari kita uji gitu loh, ya kan? Sekarang begini, haknya untuk mengajukan koreksi dari Pak Gunawan itu ada hak asasi. Ya, hak asasinya Pak Gunawan, biarkan gitu loh, ya kan? Jangan dibatas-batasin gitu ya. Tinggal masalah hakim bagaimana nanti memutuskan begitu. Ya kan? Karena seorang siapapun, jangankan tersangka, orang yang sudah menjadi terdakwa ya ataupun terpidana sekalipun, dia punya hak asasi gitu ya. Jadi hak asasi itu tentu kan nggak boleh dilanggar oleh siapapun. Ya jadi biarkan aja haknya itu kan. Nanti hakim yang memutuskan. Nah, ya. Dan kita kan belum tahu, ya kita belum tahu apa sih yang diinikan oleh pemohon itu sehingga merasa gitu. Apakah cuman ini cuman prosedur? Jangan-jangan nanti, saya nggak tahu ya. Jangan-jangan nanti itu merupakan panggung, panggung dari Pak Budi Gunawan untuk mengungkapkan. Ya ini kan ada satu drama lain lagi gitu loh. Jadi ini dipakai untuk sarana untuk jadi drama lain. Baik. Saya potong dulu di situ untuk mengetahui drama apa yang akan dimunculkan oleh tim Budi Gunawan nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.